dalam surah Yasin pada ayat yang ke-12 kalau nggak salah. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Innama tunziru, sesungguhnya engkau wahai Muhammad yang telah memberikan peringatan sebagai pemberi peringatan. Innama tunziru manittaba'a, kepada orang yang mau untuk mengikuti peringatanmu. Jadi kalau nisbatnya khususnya hanya kepada Nabi Muhammad, secara keseluruhan termasuk para orang tua, para bapak, lingkup terkecil untuk kelas masyarakat, para ustadz, adalah berkewajiban kita memberikan peringatan. Kemudian orang-orang yang kemudian mereka manittaba'a dzikra, yang mereka mengikuti peringatan, selanjutnya mereka menjadi beriman, selanjutnya meresap iman dalam dada mereka sehingga timbul rasa apa? Wa khasyiyar rahmana bil ghaib, rasa takut kepada Allah, takut perkara-perkara yang gaib. Apa perkara yang gaib? Siksa kubur itu ada, nikmat kubur juga. Nih bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saya tanya, percaya nggak sama azab kubur? 15 dan nyawa ya. Jawabannya begini, kalau kagak percaya, buat apa Allah mengutus Nabi yang ribuan? Nabi kan yang 25 itu biang-biangnya Nabi, jenderal-jenderalnya Nabi. Sebelumnya banyak tuh, ada 124.000 Nabi, banyak kagak itu? Ditambah lagi 313 Rasul, ditambah lagi 25 Nabi, ditambah lagi. Kemudian dikhotamkan oleh Nabi Muhammad. Apa dan maksud tujuan Allah? Supaya nih umatnya Nabi Muhammad memang asal mulanya penduduk sorga, mau dikembaliin lagi ke kagak mau. Goblok tuh bocah ya. Nih kita kalau mau tahu yang ada di Pulau Kodok dulu asalnya kita di sorga diemnya. Mau tahu? Mau tahu nggak? Siapa emang? Engkau ngadam. Engkau ngadam. Aman cehawan manene hawa. Kan dari berdua itu kita keluar, betul kagak? Iya. Pokoknya keluarga ini mah gak diseksa. Seksa. Oh itu Nabi. Udah, saya punya aja udah. Apa aja ya. Bikin pangkalan tuh kalau bilang aku makin dia aja tuh makin good. Waduh. Jadi ini kita nih aslinya tinggalnya di surga. Tuh gitu. Bukan aturannya, emang asalnya tinggal di surga lalu diturunin ke bumi. Begitu. Nah, dari sebab itulah supaya Allah menginginkan agar surga enggak kosong, diisi sama anak cucu keturunan Nabi Adam. Nabi Adam adanya di Saksa. Nabi Adam turun di Saksa, Nabi Nuh turun di Saksa, dan Nabi Idris turun di Saksa. Waduh. Tuh begitu, paham kagak? Paham kagak? Berarti Allah sayang apa kagak sama kita? Allah cinta kagak sama kita? Lope kagak Allah tuh? Tuh kurang bagaimana? Diutuslah Nabi sampai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Makanya Nabi ngomong begini, Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang kagak mau diajak masuk ke surga. Sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa itu orangnya? Orang Pulau Kodok bukan? Yang kagak mau diajak masuk surga.
Kan kaget. Siapa aja kalau mati, nanti lu sesudah mati pengen ke neraka apa pengen ke sorga? Nyautinnya biar bajingan tengik diperak. Kalau ditanya, lu mau ke sorga, mau ke neraka? Gua mah ke sorga ayu, ke neraka ayu deh kok. Emang itu apa nyata begitu loh, enak di sorga neraka ada artis banget. Ada orang bule katanya. Apa dengan sih? Bilang gitu. Lah di neraka lu udah kagak cakep lagi tahu. Udah pada sorry. Tolong dong, bisa goyang. Kita dicari udah di dunia digebukin apa dibilar. Di neraka ngebukin lagi mereka kasih dulu bagus sama tes ini. Mas, Allah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, Nabi yang jamin nih. Ini Nabi ngomong begini nih atas omongan dari Nabi Adam. Ini kan kata Allah, hai Adam, selamatkan umatku dari anak cucu keturunanmu. Semuanya agar masuk ke sorga. Kemudian Nabi Adam berwasiat kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh kemudian berwasiat kepada Nabi Idris. Kemudian Lut, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Ayub, Yusuf, Shu'aib, Musa, Harun, Ilyas, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Yunus, sampai Nabi Zakaria, sampai Nabi Yahya, sampai Nabi Isa, semuanya berwasiat. Tertuang itu wasiat kepada Nabi Muhammad. Semua Nabi Muhammad, selamatkan umat-umat kita, selamatkan anak cucu keturunan Adam, jangan sampai satupun ada yang nginep walaupun semalaman di neraka. Begitu katanya. Ngerti ora? Ngerti ora son? Sehingga ketika Nabi ngomong begini, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku bakal masuk surga kecuali yang kagak mau. Sahabat kaget, siapa itu orangnya yang kagak mau? Nah, siapa itu orangnya kagak mau ke surga? Kan goblok ya. Lebih hitung aja pengen masuk surga. Maling kalau mati pengen masuk surga. Rampok kalau mati pengen masuk surga. Tukang mabok kalau mati pengen masuk surga. Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu kalau mati pengen masuk. Nah, ini orang kagak mau. Kagak itu. Kan segoblok-gobloknya orang. Semuanya juga pengen ke surga. Begitu. Kemudian Nabi nyaut. Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kamu mau tahu sahabat siapa orang yang kagak mau diajak masuk surga? Yaitu orang yang taat kepadaku, dia yang mau. Adapun orang yang ingkar kepadaku, dia yang menolak diajak masuk surga. Ini kita kira-kira orang yang menolak apa yang mau diajak ke surga, Bapak Ibu? Mau apa kagak? Mau apa menolak? Kalau melihat begini mah kelihatannya mau. Kelihatannya mau. Yang jelas begini. Nih, saya mau buka habis-habisan. Segeblek-gebleknya, sebrengsek-brengseknya, sebejat-bejatnya, parah itu bahasa tuh. Ya. Pokoknya sejelek-jeleknya umat Nabi Muhammad ada harapan masuk surga. Yang penting dia kagak musyrik, apalagi kafir, apalagi munafik, atau dia murtad. Yang penting kagak kagak kafir, kagak munafik. Kalau baru sekedar pasik-pasik aja mah, walaupun nginep 2-3 malam di neraka ada harapan. Ya wajar lah. Masa mau sama nih si A sembahyang rajin surga, si B sembahyangnya Idul Fitri doang, masa pengen bareng si A? Kagak bisa. Lu mau kemana B? Ikut dia, kagak bisa. Lu cuma setahun sekali. Nah lu mah nginep dulu 2-3 malam bentaran. Adil gak Allah tuh? Adil lah. Masa mau langsung kagak bisa. Iya enak bener kata Bang Haji Saman. Ya enak bener. Kata dia kayaknya cara dulu. Kiai mau tanya, Kiai mah kalau ditanya apa sih udah.
Ada malaikat siapa ini? Buat kiai. Gue jangan nunjuk hutangnya Manrobi kok. Gue tiap hari sebayang dulu. Gue nyicil dulu hutangnya Manrobi. Jadi begitu tuh. Jadi orang yang taat kepada ajaran Nabi, dia yang mau diajak masuk. Yang kagak mau, itu yang menolak ajaran Nabi, yang ingkar kepada Nabi. Siapa mereka? Tadi tuh yang sembahyang setahun sekali, ingkar kemasnya. Terus punya duit banyak, dapat gusuran, bukan nyawer janda anak yatim, hiduan dulu sawer. Tuh yang menolak tuh. Ingat-ingat aja, ingat-ingat itu. Ingat-ingatin aja tuh. Dia bukan kagak boleh nyawer. Kalau nyawer biduan sampai 1 juta, sawer anak yatim 10 juta. Mengapa? Duit kita ini. Habis itu sawer bini 15 juta. Jangan nyawer anak, nyawer biduan marumanya. Ganteng banget. Bini mau beli ikan, mau masak. Duit lebih cepet dibentak-bentak. Kurang ajar banget tuh lagi. Waduh. Selamat datang Amil dari Bulan Minyak. Ini Amil orang mati mulu Amil. Ini dari Madinah jauh dari Madinah. Apa di Sumatera ada depan? Dari Madinah nih. Dari Madinah dia. Jam berapa landing Pak? Di bandara. Jadi orang yang menolak diajak masuk surga, orang yang ketika hidupnya enggak, tidak mau, pura-pura atau malas sama sekali mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Tapi walaupun dia enggak menolak, tetap yang penting jangan kafir, jangan musyrik, jangan munafik, jangan murtad, iman masih ada di sini. Cipnya tuh. Sebab nanti di akhirat ada orang yang masuk surga belakangan, tertulung-tulungnya ke kain sini, tulung sambatan. Bukan begitu tulung-tulungnya, ya Hanan, ya Manan, itu bahasa Arabnya. Nabi dengar tuh, itu suara kayak orang tua kodok. Waduh. Akhirnya Allah memerintahkan kepada malaikat Ridwan, memerintahkan kepada malaikat Jibril, kau berangkat ke neraka. Itu ada umat Nabi Muhammad yang tertolong-tolong. Akhirnya Bapak Ibu nyampe malaikat Jibril ke neraka, ketemu sama malaikat Malik penjaga neraka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Jibril? Begini Li. Ditanya nih, kan kau KCS. Gua dapat perintah, katanya umat Nabi Muhammad ada yang lagi tertulung-tulung. Kata malaikat Malik, perasaan udah habis dah, udah selong ikut. Enggak, masih ada. Orang mana itu? Dengar-dengar orang Cipete. Cipete belum mana, itu yang dekat sawah atas. Cari diubek-ubek tuh Pak, diubek-ubek neraka ada yang neraka paling atas, tengah, bawah. Kalau neraka bawah itu bukan buat kita. Andai kata kita mau masuk neraka jahim, neraka jahanam bukan buat umat Nabi Muhammad. Itu buat orang-orang yang ingkar total, kafir, murtad, musyrik. Brengsek sialan jadak tuh gitu. Itu neraka paling bawah. Kalau neraka atas sampai tengah-tengah itu bagian umat Nabi Muhammad. Mau pengen dapat tiket gitu. Hah? Ini kelasnya. Kalau yang paling low tuh udah kelas-kelas umat yang durhaka. Yang PKI, ateis, munafik, musyrik, murtad. Itu pokoknya untuk jangan dosa. Diubah-ubah apa malaikat? Neraka atas, bawah, tengah. Kata malaikat Malik, Bril, kayaknya kagak ada dah ini. Kita pulang kok. Itu kalau film cincin berdarah kita pulang juga gitu kagak ada. Zaman dulu pulang dia, babinya udah nggak ada, babi keluar. Zaman dulu kan ya.
pas malaikat Malik dan malaikat Ridwan mau meninggal keluar, terdengar lagi meningkat, ya Hanna, ya Mannan, kasihanilah saya, tolonglah saya, berikan pertolongan saya. Lalu malaikat mendengar suara itu langsung dikejar dengan terbang kecepatan maksimal 101 juta kilometer per detik. Ngap. Oh ini cecok orangnya. Yang tadi tertulung-tulung aja. Tadi yang tulung-tulung loh. Iya malaikat. Lu umat Nabi Muhammad. Iya. Tulung apa masuk neraka? Bego. Nyaut dia. Ditanya oleh malaikat Malik dan malaikat Jibril, masalahkakum fi sakor? Kenapa kamu ngaku umat Nabi Muhammad sampai masuk ke neraka sakor? Dia jujur nyaut, qalu lam naku minal musol. Saya dulu bukan nempel banget sama musola, nempel amat banget sama masjid. Orang aja zuhur asar maghrib kuping pada pengang sembahyang kagak pantas. Kagak malu lu sama Nabi Muhammad, malu malaikat. Lu kagak punya pikiran Nabi Muhammad sayang banget sama ini gara-gara teriakan lu. Gua Jibril, gua ke platin terbang ngurusin congoran lu. Iya, terima kasih Jibril. Tapi gua kagak buru-buru percaya kalau lu umatnya Nabi Muhammad. Mulut canak mulutku. Tega bener. Enggak, sebab ada chip di sini tulisan la ilaha illallah Muhammadur. Kalau itu enggak ada berarti lu bohong. Gua babak lagi lu di neraka. Semangat. Wah. Cakap tuh kan tulisan warna itu. La ilaha illallah Muhammadur. Bener lu mata lu Muhammad. Brengsek lu. Itu malaikat berapa malaikat kita juga kasih orang ini dia paling belakangan nih. Paling belakangan umat Nabi Muhammad. Dengan itulah yang disebut syafaatul uz. Itu yang brengsek kayak gitu pas ditulungin, apalagi model begini nih semuanya nih, ini malah langsung liwat. Udah ini maka ditanya lagi rombongan mana, buk mana surga, jangan pakai jembat, ada cepat. Itu tadi tuh seumur-umur semain cuma setahun sekali tuh bocah ini brengsek nih bocah nih. Sembayang kagak punya rezeki, bukannya sedekah mayatin janda nyawer mulu kerjaan bocah nih. Ditulungin sama Nabi Muhammad apalagi model begini. Waduh. Hati gua gede dah kalau gini. Gede dah hati. Amin. Masya Allah. Apalagi yang model begini, cuman begini. Awas. Nih calon ahli surga. Wah malaikat jengkel. Oh bener Pak lalu. Jangan kalau udah ada kabar berita kayak gitu, kita bersyukur kepada Allah. Yang brengsek aja, yang jahat aja ditulungin. Apalagi kayak Haji Bebeng. Ya Allah, yang sama bini romanya nunggu banget. Ya, ini nih suami soleh. Boleh kawinin lagi. Orang sama bini sayang, dia menyuci, dia pun sama kayak dulu begitu. Masak, lama kudu begitu. Mengkangkang di kasur. Bini nih kerjanya dangdan, bekangkang. Oh ya apa dipakai? Oke. Jadi nggak usah suruh masak, bini mah kasih duit semua tuh. Lu belanja dan abang pulang habis sembarang. Senangin bini betul, dia nggak? Ini mah bini udah rumah capek, boleh juga. Ah tuh laki tega kamu. Gak boleh salah dikit ditabuk, dicet kayak CWSD mati lama-lama. Tapi Haji Bebeng, makanya dijamin makin motor, pengen dulu. Jadi ciri-cirinya perempuan jelek berarti lakinya galak. Kalau ciri-cirinya perempuan cakep berarti lakinya sangat bisa. Terlalu lu pada kaca. Kalau lu pada kaca, saya gue jelek dan lagi gue galak. Lebih ini kalau lagi sayang, bagaimana timbul jelek orang dandan mulut ya. Duit diapongin. Alhamdulillah. Tapi ganti-ganti. Senang amat kapan lu haji. Masya Allah. Tabarakallah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Subhanallah. Allahu Akbar.
Subhanallah, ini nih, orang nih ahli maksiat masih disayang sama Rasulullah Sallallahu Alaihi. Apalagi insya Allah model kita, amin 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 ya Rabbal. Yang penting penyakit yang satu jangan ada, hasud sama takab. Itu penyakit yang diwarisin sama setan. Setan iblis gara-gara keluar dari surga dengki sama Nabi Adam, dengki sehingga Nabi Adam dihasut, dah mau makan buah kuldi, kagak boleh, nggak boleh makan, nggak boleh dekat apalagi makan. Setan pintar banget, deket emang kagak boleh, metik mah boleh dam. Begitu tuh, iblis begitu tuh. Kita dibisik-bisikin, kita lagi pada akur-akur sama keluarga, sama teman, pada hasut, kita dihasut. Kita pada benci, pada marah, betul betul. Bini sama laki pada akur, ada baik pihak ketiga. Terus kali, udah pada ribut, pada bercerai. Emang begitu hidup mah. Makanya iman kudu kuat, duit kudu banyak, amin. Jadi jangan iman doang kuat, duit kagak punya, ngeblek juga. Duit banyak, iman kagak kuat, sama juga lemah. Jadi dua-duanya tuh, ya, duit dan iman. Kalau duit banyak mah, baca Quran juga seru. Bismillahirrahmanirrahim. Duit lagi banyak. Baca Yasin kagak bakal lupa. Ya, kagak bakal lupa. Segar terus. Nih kayak Amil banyak job nih. Kagak. Ntar aja kagak ada yang mati. Jakarta yang mati mana lagi. Orang mati. Sering-sering nih. Jangan apa Mil. Kalau bisa yang mati setahun dua. Setahun satu. Yang tiga sebulan 3, 4. Itu. Biar panjang umur. Makanya Mil mudah-mudahan sampai hari kiamat di umurnya. Orang mati kan. Ambil panen kagak ada yang nunggu mungkin. Hampir kita. Aduh, udah jam berapa ini? Jadi ini mah ceramah belum itu ini nih. Belum gue ini mah ya para jamaah Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya nih iman supaya ke bawah mati, supaya ke bawah ke akhirat diservis sama kita. Apa kata Nabi? Jaddidu imanakum biqauli la ilaha. Udah itu aja tuh, wiridin tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah Allah Allah. Udah itu jangan banyak itu, jangan wirid macam-macam. Kalau wirid macam-macam ntar ketemu ini, ketemu itu, akhirnya gila. Jadi kayak jadi gila. Ya maafin nih makan banyak kan bocah Cipete asal belajar wirid tanya ketemu Eyang. Malah lu yang pengen wirid bukan pengen dekat sama lu, pengen ketemu yang gitu. Yang ketemu yang begitu kagak usah wirid, lu main beti rawa berendam. Jam 2 atau nih atas nih. Jadi kita tuh zikir untuk memperbaharui iman, nyerpis Nabi yang bilang tuh jaddidu imanakum biqauli la ilaha. Servis kamu punya iman dengan membaca kalimat tauhid la ilaha. Nah ini pas ada yang mati. Biasa kagak pernah zikir. Alhamdulillah. Kok nih Muhammadiyah kagak tahlilan. Makanya Amil awas masuk Wahabi nih. Amil kalau masuk Wahabi kagak ada job tahlil Mil. Ada job ngajiin tahlilan haram, baca Yasin malam Jumat haram, ngaji di kuburan haram. Kalau ngaji di kubur emang haram. Iya ngaji di kubur haram. Kalau ngaji di pendem. Tapi kalau ngaji di atas kubur mah kagak haram. Sebab itu sebagai pengacara-pengacara yang dikirim ke Tiani. Malah kalau bisa pas langsung dipendem, jangan ditinggal, langsung diajain biar malaikat ngempet kagak berani nanya. Kan 7 langkah. Penjelasannya 7 langkah orang yang mengantar datang 2 malaikat mungkar dan malaikat bocah lagi ngaji lewat bocah nih. Ditanya enggak? Ditunda. Kapan? Kalau ngaji udah beres. Pas udah beres ditanya. Dia udah siap. Orang 7 hari 7 malam dengan syaratnya ngaji kudu fase semua. Sebab kalau ngajinya kagak fase sama juga dikemplangin. Umpamanya kalau fase kan begini. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kata dia Adam buat. Coba kalian ngaji kagak paseh. Bismillahirrahmanirrahim. Setan lo, siapa ngaji lo? Bapak Ibu dengerin dah, orang wajahnya kagak paseh, suaranya kagak enak, kita aja hidup kesel. Siapa tuh bocah ngaji terus mereka tuh matiin. Kesel kan? Apalagi ahli kubur. Ahli kubur tahu banget mana yang bagus bacanya, mana yang kagak. Hati-hati kalau nyuruh orang ngaji, ya. Bukan yang kuat begadang, mau tukang main. Nyari orang ngaji yang fasih bacaannya supaya nyampe ke alam kok. Kalau kagak nyampe, sebab kata Nabi, rupa qari'in wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang yang baca Quran berani-berani ya tajwid belum fasih, makhraj belum benar, udah berani ngajiin kuburan. Di kubur yang dengerin tersiksa, dia yang lagi baca dilaku, bukan dapat pahala. Paham tidak? Paham tidak? Itu maksudnya. Jadi cari orang-orang yang pandai membaca Quran, ya, yang bagus makhrajnya, yang bagus tajwidnya, supaya nyampe ke alam kok. Kagak pertanyaan apa omongan gue, tanya Ustaz lain. Paling gue sentimen meluk. Lo hukum sama. Kalau kata Ustaz lain, aku bisa. Salah itu, sapu angin salah. Wih, geblek. Orang Nabi yang bilang sih, rupa qari'in wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang yang baca Quran tapi Quran melaknat dia. Bukan Quran yang mengajak dia ke surga, tapi Quran mendorong dia ke dalam neraka. Makanya tuh nih Pak, Bapak Ibu, mulut kita itu sebetulnya isinya alif-alifan sampai i. Ya, ada nggak tuh di Quran? Apa di sama ya? Kan ada tuh apa namanya? Makhorja tuh yang mulut tuh ya. Itu kan semua isi mulut kita apa? Mulut Al-Qur'an. Berarti kita disuruh kan? Makanya kalau ada yang ngaku umat Nabi Muhammad baca Yasin dan Al-Ghaidah. Baca Al-Hamdulillah selama-lamanya kecil hati semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi imam kata Pak bodoh apa belakang satu gua amin terus. Orang yang kita dewek. Ya kalau kayak zaman dulu sih nggak apa-apa zaman dulu mah. Sebab orang bisa ngaji tuh sekampung satu, betul nggak? Nih kita aja nyaman ngalamin dulu di sini ada speaker cuma orang aja di Masjid Agung, betul nggak? Dari Masjid Agung beneran kemarin sekarang mah keping pada pengen denger aja. Kanan kiri, ulur kidul, aja banyak banget banyak musola kan. Jangan aja dong main dewe. Atau beli bangun, kamu tak pakai ya. Ya, ini. Itu berarti kagak ada orang kalau berteriak gitu mah. Kalau orang banyak berarti kagak teriak. Diam berarti kagak ada orang, paling main 3. Sama kayak kita, 2 mantu. Nah kita jangan kesel. Untung masih ada yang sebaik. Kalaupun kita yang ajar, kita yang komat dia, komat kita, yang imam kita, di belakang ada malaikat kalau kita bisa ngeliat mah. Untung kagak bisa ngeliat, kalau ngeliat kabur. Dia ada jin muslim tuh di belakang kita ada. Di bebek tuh. Jadi kalau kita sembahyang subuh dewek, gue malas lah, gue sembahyang subuh dosa. Buat apa tuh musola? Kita mereka kontrakin aja. Jadi kalau di sini kalau subuh, udah di belakang, kalaupun orang kagak ada malaikat, ada jin, ikut sama kita. Justru kalau kagak ada orang, kita sembahyang kita lama-lamain rokaat pertama Yasin, lama-lamain. Rokaat kedua tabarok, baru mantap. Jangan kalau lagi berjamaah lama-lamain maghrib sampai mampus sekali. Habis lama. Maghrib kita finish rokaat kedua kalau ataka pada mata imam dan cabut lalu kemudian maghrib adu aja al-falaq amanas. Iya. Justru Nabi tidak suka kepada imam yang bacanya lama-lamain. Khotbah lama-lamain, imam lama-lamain kan suka. Nabi yang demen yang sembahyangnya sedang-sedang aja. Tentu di belakangmu ada aki-aki yang dia maksa-maksain sembahyang Jumat, berarti asal urat, asal diri, hati deg-degan, gue bisa kagak berdiri, asal rukuk gue bisa kagak berdiri. Ini mah
sembahyang dewek kinatain nama puluh bayang berjamaah jadi imam petang-petang sore enak dia habisin Quran semua. Lu makan tuh kata imam, makmum lu makan semua untuk ini. Sewot, kapan rukunya ini? Lu juga ruku-ruku. Orang udah pada pulang kita pasti Allahu Akbar. Penjatah. Makmum kas, kalau id berjamaah makmum kesel ada pahalanya kagak? Itu tuh yang orang kampung bilang sembahyang juga dikepit mungkin juga melekat. Jadi bikin dosa mah nggak usah kita main judi doang. Sembahyang juga kalau bikin dosa makmum dosa. Walaupun sebenarnya enak, apalagi gak enak. Ini enak aja kalau supaya lama-lama orang supaya buru-buru udahan masih. Jadi goyang-goyangin. Dia pengen dialami. Kata dia kali, ini punya masjid kaya kali. Kata dia punya masjid susah. Dia kan kalau enak lama, lama gede nih. Agak tahunya bertinggal setengah. Dari angin tuh. Oh, terminam 3,5. Oh, saya dan suwe. Ini kan saya. Kita Ustaz nih. Itu mah kalau Ramadan tidak Ramadan kaya itu Ustaz. Dan ada bilang dikit. Waktu dia enak-enakin. Jadi imam dia lama-lamain. Dia sedikit. Biar kata ketua DKM kaya. Bisa gue pakai lagi. Para dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi simpulannya supaya iman kita ke bawah sampai ke akhirat, lantaran Allah sudah memberikan wasiat kepada para nabi-nabinya dan kita akan asal dari surga supaya pulang ke surga. Bekal apa yang kudu kita perbanyak, yang kudu kita kuatin dalam diri kita, perbanyak membaca la ilaha. Nabi yang bilang tuh, jadidu imanakum biqauli la ilaha. Alhamdulillah kita ini malam tahlil. Malam pertama baca la ilaha illallah, malam ini baca la ilaha illallah. Makanya kalau ada sempat waktu jangan pre ini tahlil. Hitung-hitung kita nyerpis iman. Makanya mil besok tahlil sampai 1000 mil. Ya, biar ente di rekor pulang. Amin baru oh no ibu. Apa dia melek berapa kegiatan tuh? Tahlil kenapa? Ya sedang aja dah. Umpamanya 30 kali 100 orang udah berapa? Udah 3.000 ya. Udah begitu aja dah. Sebab kalau lama-lama juga kesel lagi aja ambil dos. Ambil bener lama banget mentang-mentang belum hari bikin banyak. Umpamanya. Salah lagi aja tuh. Aduh mau serba salah. Ya pokoknya sedang aja dah. Tadi sudah orang besok datang lagi tahlil. Ayah apalagi cuaca kayak begini. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita semuanya berharap biar pada panjang umur, biar pada sehat, kuat iman Islam kita. Sekali lagi kita asalnya dari sorga, sekarang kita ibadah, beramal dan membuat kebaikan supaya pulang lagi ke asal kampung kita yaitu sorganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini ponakannya nih Ustaz Ahmad Sayyidu, kayaknya lebih afdal baca doa Ustaz Ahmad Sayyidu kepada Ustaz Ahmad Sayyidu bin Haji Abdullah dan Haji Jamil bin Rabiun di sidang dipersilakan. Dan saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.